Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit pagi busan tampak bersih, seolah menyimpan ketenangan palsu sebelum badai. Bandara Gimhae dipenuhi wajah-wajah lelah, langkah cepat, dan suara pengumuman yang berulang. Seperti sebuah panggung yang menunggu dua pemeran utama memasuki skenarionya. Hyejin menyeret kopernya perlahan, langkahnya mantap. Tubuh ramping berbalut trench coat coklat muda yang pas membentuk lekuk tubuhnya. Rambut hitam sepundaknya sedikit terangkat ditiup angin pendingin ruangan. Mata coklatnya tak menatap siapapun. Ia seperti terkurung dalam pikirannya sendiri. Tujuannya ke Jeju, katanya untuk bernapas sejenak. Tapi napasnya sendiri tampak berat sejak semalam. Hajun duduk menunggu di gate, sendirian, telinganya tersambung ke headphone hitam. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya siaga. Seolah siap berlari atau menghilang. Panggilan boarding mengalihkan perhatian mereka berdua. Tanpa tahu takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, mereka naik ke pesawat yang sama. Mereka duduk berdampingan. Awalnya hanya diam. Hyejin menoleh sekali, mengangguk sopan. Hajun menjawab dengan senyum kecil, nyaris tak terlihat. Tidak ada obrolan. Tidak ada keinginan untuk terhubung. Tapi saat pesawat mulai tinggal landas, dan guncangan ringan terasa di lantai kaki mereka, Hyejin tanpa sadar menggenggam sandaran tangan di antara mereka. Tangan Hajun ada di sana. Jari mereka bersentuhan sekilas. "Maaf," katanya cepat. Hajun hanya mengangguk. 10 menit mengudara, lalu 15, lalu turbulensi. Lampu sabuk pengaman menyala. Penumpang mulai gelisah. Pramugari memberi instruksi dengan nada tenang, tapi tegang. Pesawat bergetar. Sekali, 2 kali, lalu turun drastis. Jeritan. Lampu mati. Masker oksigen jatuh dari atas kepala. Tangan Hyejin kembali mencari sandaran, dan menemukan tangan Hajun. Tapi kali ini, ia tidak menariknya. Gelap. Hyejin membuka matanya perlahan. Rasa sakit menyebar dari pelipis ke bahunya. Napasnya berat. Di sekitarnya, hanya dedaunan, tanah basah, dan reruntuhan logam pesawat. Asap tipis naik dari sayap yang hangus. Udara penuh aroma bensin, pasir, dan garam laut. Ia merangkak, berdarah, tapi hidup. "Hei!" suara itu. Dalam, pelan, tapi jelas. Hajun muncul dari balik reruntuhan, wajahnya penuh debu dan luka, tapi matanya waspada. Ia menyeret koper besar dan sebotol air yang masih utuh. "Kau bisa berdiri?" Hyejin menatapnya lama, seolah baru menyadari bahwa ia tidak sendirian. "Ya, aku rasa mereka tidak tahu nama satu sama lain. Tapi mereka tahu satu hal, mereka hidup, dan tampaknya hanya mereka." Langit mulai memerah, ombak memukul pantai dengan keras. Di balik reruntuhan sayap pesawat, garis hutan tropis menjulang seolah menelan daratan. Tidak ada sinyal, tidak ada suara selain alam, tidak ada siapapun. "Kita harus cari tempat berlindung sebelum gelap," kata Hajun. Ia tak menunggu jawaban, langsung berjalan. Hyejin mengikuti, langkah mereka pelan, tubuh mereka lelah, tapi jiwa mereka terikat oleh satu hal yang sama, insting bertahan. Sore itu, mereka menemukan sebuah cekungan batu besar di dekat air terjun kecil. Cukup terlindung dari hujan. Mereka duduk diam, hanya suara air yang menemani. Hyejin melirik Hajun. Bahunya kokoh meski baju robek dan berdarah. Tapi yang menariknya bukan tubuh itu, melainkan cara pria itu menatap hutan. Bukan takut, tapi menanti sesuatu. Atau seseorang. "Aku Hyejin," katanya akhirnya. Hajun menoleh, lalu mengangguk. Hajun, tak ada senyum. Tapi di antara dua nama itu, tercipta kesunyian yang nyaman. Seperti dua orang asing yang tahu bahwa mereka akan mengandalkan satu sama lain. Bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi, langit malam datang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Dan di kejauhan, seekor burung hitam melintas di antara bayangan pohon, tapi tidak berbunyi, seperti seseorang sedang mengawasi mereka. Malam pertama, mereka terasa lebih panjang dari seharusnya.
Hutan seperti menelan suara mereka, membiarkan hanya suara air terjun yang jatuh tanpa henti, dan desiran angin yang merayap masuk ke dalam celah tempat persembunyian batu itu. Hyejin duduk memeluk lutut. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tapi karena satu pertanyaan yang tak mau diam di benaknya. Apakah hanya mereka yang selamat? Hajun masih terjaga. Duduk dengan punggung bersandar ke batu, matanya terbuka, seperti seorang penjaga malam. Ia hanya berkata sedikit sepanjang perjalanan ke tempat itu. Tapi cara dia berjalan, cara dia mengangkat puing-puing dan melindungi Hyejin dari cabang-cabang berduri, itu lebih dari cukup. Kau tak tidur? Tanya Hyejin, akhirnya bicara. Belum bisa, jawabnya datar, lalu menoleh sebentar. Kau luka parah? Tidak, hanya memar. Keheningan kembali melingkupi mereka. Lalu suara serangga, lalu suara gemerisik dari semak jauh. Hyejin refleks memegang tangan Hajun. Hajun mengangkat wajahnya, mendengarkan. Itu hewan ya? Bisik Hyejin. Mungkin, tapi kita tak akan tinggal di sini selamanya. Besok kita cari pantai, mungkin ada serpihan pesawat lain, sinyal, atau sesuatu. Ia berkata, kita, dan entah kenapa itu membuat dada Hyejin terasa sedikit hangat. Di dunia normal, dia takkan pernah bicara dengan pria ini. Tapi di tempat ini, dunia runtuh bersama pesawat itu. Dan hanya mereka yang tersisa. Hyejin menggigil lagi. Hajun melihatnya. Tanpa bicara, ia membuka jaketnya dan meletakkannya di atas bahu Hyejin. Tangan mereka kembali bersentuhan. Hangat. Sebentar, lalu menjauh. Tapi jejaknya tinggal. Pagi datang dengan cahaya keemasan. Udara masih lembab, tapi lebih bersahabat. Burung-burung kecil berseliweran di atas kepala mereka. Hajun sudah bangun lebih dulu, dan saat Hyejin membuka mata, dia melihat pria itu tengah mencoba membuka kaleng makanan darurat dengan pisau kecil yang ia temukan di reruntuhan. Hyejin duduk, rambutnya berantakan, pipinya merah karena dingin. Pagi, katanya pelan. Hajun hanya mengangguk. Terima kasih untuk semalam. Kau juga, jawab Hajun, masih menunduk. Kalau aku sendiri, mungkin aku takkan kuat. Kalimat itu membuat Hyejin terdiam. Hajun mengucapkannya bukan sebagai gombalan, tapi sejujur-jujurnya suara manusia yang lelah. Setelah sarapan seadanya, mereka mulai menyusuri bagian dalam pulau. Hutan lebat, dahan tajam, tanah licin. Tapi tangan Hajun selalu memegang lengan Hyejin setiap kali ia hampir terpeleset. Berkali-kali. Di sela perjalanan, mereka menemukan serpihan logam, sayap kecil, dan koper-koper lain. Di salah satu koper, Hyejin menemukan tisu basah, korek api, dan plastik penampung air. Di koper lainnya, sebuah jaket pria dan sepasang sandal. Mereka mulai merasa, ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang mencari sistem. Pulau ini sepi sekali, ujar Hyejin. Bukan pulau wisata, balas Hajun. Bagaimana bisa tidak ada bantuan sama sekali? Hajun tak menjawab, tapi tatapannya mengarah ke langit, seolah menyembunyikan sesuatu. Menjelang sore, mereka kembali ke tempat berteduh. Kali ini dengan lebih banyak barang. Hyejin duduk melepas sepatu. Kakinya lecet. Hajun mendekat tanpa bicara. Ia jongkok, mengambil botol air, dan perlahan membersihkan luka di tumit Hyejin. Hyejin ingin menarik kakinya, tapi pria itu terlalu lembut. Kau tak harus. Diam saja. Luka terbuka bisa infeksi. Air itu dingin, tapi sentuhannya hangat. Hyejin menggigit bibirnya, menahan napas saat jari-jari Hajun menyentuh kulitnya. Lalu mata mereka bertemu. Beberapa detik, terlalu lama untuk ukuran dua orang asing. Hajun menyelesaikan perawatan cepat itu, lalu berdiri, menjauh. Terlalu banyak nyamuk di sini, katanya mengalihkan diri, wajahnya sedikit tegang. Hyejin tersenyum tipis. Terima kasih. Hajun tidak menjawab. Tapi malam itu, ia tidur lebih dekat ke arah Hyejin. Dan di balik dedaunan yang bergerak pelan karena angin, seekor burung kembali bertengger di pohon yang sama seperti semalam. Tak bergerak, tak berkedip, mengawasi. Hari ketiga dimulai tanpa suara alarm.
Hanya nyanyian alam dan sinar matahari tipis yang menembus sela-sela dedaunan. Hyejin membuka matanya perlahan, merasa tubuhnya kaku, tapi lebih tenang. Di sampingnya, Hajun masih tertidur. Wajahnya terlihat jauh lebih damai saat tak bicara. Bahkan sesekali, dadanya naik turun dengan napas pelan seperti anak kecil. Hyejin memperhatikannya cukup lama, sampai akhirnya ia menyadari bahwa tubuh Hajun setengah terbuka. Kemeja robek yang ia kenakan terbuka di bagian dada, memperlihatkan bekas luka panjang melintang dari bahu ke sisi rusuk. Bukan luka baru, luka lama. Dalam, tapi tidak seperti bekas kecelakaan. Luka seperti itu disebabkan oleh sesuatu atau seseorang. Hajun membuka mata dan langsung menoleh. Tatapan mereka bersinggungan. Hyejin buru-buru menunduk, merapikan jaketnya. "Pagi," ucap Hajun, suaranya berat. "Pagi," jawab Hyejin. "Kau tidur?" Sedikit, hening beberapa saat. Angin meniup rambutnya. Dan saat mereka bersiap untuk mencari air dan makanan tambahan, suara gemuruh terdengar dari langit. Bukan pesawat, tapi petir. Awan mulai berkumpul di barat. Badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hajun memutuskan mereka harus pindah ke gua yang lebih tinggi. Di tengah perjalanan, hujan turun deras. Mereka basah kuyup, berlari melintasi hutan dengan tubuh licin dan nafas terengah. Di depan gua, Hajun mengibaskan rambutnya yang lepek. Hyejin mencoba mengeringkan baju bagian dalamnya, tapi tubuhnya gemetar. "Kau bisa sakit," kata Hajun. "Tunggu sebentar." Ia berbalik, mengambil bahan dari tas darurat. Satu selimut aluminium, 2 jaket kering. Ia menatap Hyejin sebentar sebelum berkata dengan nada pelan, "Aku harus bantu kau ganti baju. Kalau tidak, kau bisa hipotermia." Tatapan Hyejin tegang, tapi ia mengangguk pelan. Hajun tak menatap langsung. Tangannya membantu membuka kancing baju Hyejin yang basah, perlahan, dengan hormat. Kain lengket itu terlepas satu persatu. Kulit Hyejin menggigil saat udara malam menyentuhnya. Ia hanya mengenakan bra tipis dan celana dalam basah. Tapi saat Hajun memakaikan jaket kering, sentuhan jari-jari itu terasa hangat seperti bara. Bukan nafsu, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Setelah mengganti bajunya sendiri, mereka duduk berdekatan di dalam gua, dibalut satu selimut. Api kecil menyala dari potongan ranting dan sisa korek. Udara masih lembab. Tubuh mereka saling bersentuhan. Dada Hajun terasa kokoh di balik jaket, dan paha Hyejin menempel ringan di sampingnya. "Luka itu?" tanya Hyejin pelan. "Dari mana?" Hajun menoleh. Sekilas ada kilatan emosi di matanya. "Dari masa lalu," katanya singkat. "Lalu apa yang kau tinggalkan di Busan?" Hajun diam cukup lama, lalu menjawab, "Semua hal yang membuatku takut jadi diriku sendiri." Hyejin menatap api. "Aku juga." Angin malam merayap masuk ke dalam gua. Di kejauhan, jauh di atas bukit, mereka melihat sesuatu. Cahaya kecil berkedip sekali, lalu padam. Seperti senter. Tapi terlalu jauh, dan terlalu teratur. "Kau lihat itu?" tanya Hyejin cepat. Hajun mengangguk. "Tapi kita tak tahu itu siapa, atau apa. Kalau itu bantuan, atau perangkap." Cahaya itu tak muncul lagi malam itu. Tapi dalam diam, rasa takut dan rasa ingin tahu mulai tumbuh. Sama seperti ketertarikan yang perlahan muncul di antara dua orang asing yang kini saling menggenggam tangan, bukan karena terpaksa, tapi karena satu-satunya hal yang terasa benar hanyalah mereka. Malam itu, sebelum tidur, mereka saling menatap cukup lama. Hyejin menyentuh pipi Hajun. Perlahan, hangat, dan Hajun membalasnya dengan kecupan singkat di kening. Tak ada kata, tak ada janji. Hanya sebuah isyarat bahwa sesuatu telah berubah. Pagi itu sunyi. Terlalu sunyi. Hyejin terbangun lebih dulu. Nafasnya masih hangat dari tidur, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Di sampingnya, Hajun tak lagi ada, hanya selimut yang tersisa. Ia bangkit, mendengar suara samar dari luar gua. Bukan suara burung, bukan angin, tapi langkah kaki. Dengan langkah hati-hati,
Ia berjalan menuju mulut gua. Matanya menyapu area sekitar. Daun-daun masih basah dari hujan semalam. Sinar matahari menembus seladahan. Dan di atas tanah, berlumpur, ada jejak. Ukuran besar, berat, mengarah ke arah barat. Itu bukan jejak mereka. Sebelum sempat panik, Hajun muncul dari balik semak-semak, membawa 2 kelapa dan batang pisang liar. Aku lihat jejak kaki, kata Hyejin cepat. Bukan kita. Hajun meletakkan kelapa tanpa bicara. Ia menunduk, menyentuh bekas jejak itu, lalu mendongak. Tatapannya berubah. Ini baru, mungkin tadi malam. Menurutmu siapa? Tanya Hyejin. Kalau orang baik, kenapa dia tak muncul? Hari itu, mereka menjelajahi sisi lain pulau, mengikuti arah jejak. Tapi makin jauh mereka berjalan, jejak itu menghilang, berganti ke semak yang tampak dipaksa dibuka, seperti seseorang mencoba tidak terlihat, tapi tetap meninggalkan tanda. Di sela pencarian, mereka menemukan pantai kecil tersembunyi, dengan reruntuhan kecil lain, kabel, casing kamera, dan potongan drone. Ada yang sedang mengawasi pulau ini, kata Hajun sambil meneliti benda itu. Bukan tim penyelamat, drone seperti ini digunakan untuk mengintai, bukan menolong. Hyejin menatap pria di sampingnya. Dada Hajun naik turun pelan. Wajahnya serius. Tapi dari mata itu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Seolah ia pernah melihat hal ini sebelumnya. Mereka kembali ke gua menjelang sore. Hujan ringan turun lagi. Mereka membentangkan jaket sebagai pelindung. Duduk berdua lebih dekat dari biasanya. Boleh aku bertanya? Hyejin memecah sunyi. Boleh. Kau bilang kau tinggalkan masa lalu. Tapi tadi, saat kau melihat drone itu, kau seperti tahu dari mana asalnya. Hajun menghela napas. Dulu, aku bekerja dalam sesuatu yang rumit. Aku harus tinggalkan semuanya setelah seseorang terbunuh. Diam. Mata Hyejin tak berkedip. Dan mereka bilang, aku pelakunya. Hyejin menatapnya lama. Mencari kebohongan di wajah itu. Tapi yang ia temukan, hanya luka yang belum sembuh. Kau lakukan? Hajun menatap matanya. Tidak. Hyejin mendekat sedikit. Jemarinya menyentuh luka lama di bahu Hajun, yang sempat ia lihat malam itu. Luka panjang, seperti sabetan senjata. Siapa yang lakukan ini padamu? Orang yang seharusnya kupercaya. Hening kembali menyelimuti. Tapi kali ini, bukan ketakutan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, kepercayaan yang lahir dari luka. Dan Hyejin, tanpa sadar, menyandarkan kepala di bahu Hajun. Satu hal, bisiknya. Kalau kau bohong, aku akan tahu. Hajun tak menjawab, tapi ia meraih tangan Hyejin perlahan, menggenggamnya. Kuat, tapi tak memaksa. Sore itu, mereka tertidur dalam diam, satu sama lain saling menjaga. Tapi di bukit atas, di balik daun lebat, seseorang berdiri memandangi mereka dengan teropong kecil, menekan tombol pada alat kecil yang tak terdengar. Dunia luar sedang bergerak, dan mereka berdua baru saja masuk lebih dalam ke dalam permainan yang tidak mereka mengerti. Langit sore mulai memudar menjadi jingga pucat ketika Hajun memutuskan mereka tak boleh tinggal di gua itu lebih lama. Terlalu terbuka, terlalu mudah ditemukan oleh siapapun yang meninggalkan jejak misterius itu. Ia memilih lokasi baru, celah sempit di balik tebing batu, terlindung semak dan suara air, aman, tapi sempit. Malam kelima di pulau itu datang tanpa permisi. Hyejin duduk diam memandangi api kecil yang nyaris padam. Tubuhnya dibungkus jaket besar, rambutnya sedikit lembab oleh kelembapan gua. Di depannya, Hajun sedang memeriksa sisa makanan. Hanya 2 kaleng darurat dan sepotong kelapa. Makanan hanya cukup sampai lusa, katanya. Setelah itu, kita harus ke sisi utara. Aku lihat semacam tanaman akar dari jauh. Kau hafal semua arah? Insting, kebiasaan lama. Hyejin mengangguk, tapi di dalam hatinya, pertanyaan lama terus berdetak. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa ia terlalu tenang menghadapi situasi berbahaya seperti ini? Kau selalu seperti ini? Tanya Hyejin tiba-tiba. Hajun menoleh, keningnya sedikit berkerut. Maksudmu?
Diam, jauh, tapi selalu tahu segalanya. Hajun diam beberapa detik, lalu menjawab, "Diam bukan berarti aku tidak takut. Aku hanya tidak terbiasa ditanya." Hyejin tersenyum samar, lalu mendekat. Mereka duduk berdampingan, bahu bersentuhan ringan. "Kau tahu?" bisik Hyejin. "Aku juga takut. Tapi anehnya, aku lebih takut kehilanganmu sekarang." Hajun menatapnya, dan di dalam tatapan itu ada sesuatu yang dalam, seperti gunung es yang perlahan mencair. Ia menyentuh pipi Hyejin pelan, lalu mengusapnya dengan punggung jari. Hyejin menutup mata, dan ciuman itu pun terjadi. Lambat, dalam, penuh keraguan, tapi juga hasrat yang terpendam sejak hari pertama mereka bertemu. Bibir mereka menyatu, hanya sejenak, tapi cukup untuk menghentikan waktu. Nafas mereka menyatu, tubuh mereka saling mencari, saling mengingat bentuk dan aroma. Tangan Hyejin merayap ke leher Hajun, tapi saat ciuman mulai memanas, Hajun tiba-tiba menarik diri. Matanya gelap, tapi bukan karena gairah. Ada ketakutan yang dalam. "Aku tak bisa." "Kenapa?" bisik Hyejin, kecewa namun tidak memaksa. "Aku takut. Aku bukan orang yang pantas disentuh dengan lembut seperti ini." Kata-kata itu membuat dada Hyejin bergetar. Ia ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup lembut untuk menyentuh luka di balik dada pria itu. Mereka duduk dalam diam, kembali ke posisi semula. Tapi kali ini, tangan mereka masih bertaut. Tak ada ciuman lagi malam itu. Tapi keheningan di antara mereka jauh lebih penuh makna dibanding kata-kata. Di luar gua, di balik pepohonan, suara langkah pelan kembali terdengar. Tapi mereka tak tahu. Mereka terlalu sibuk menyembunyikan perasaan yang tumbuh cepat dan rasa takut yang tumbuh lebih cepat lagi. Malam pun menelan suara mereka. Tapi tidak perasaan yang sudah terlanjur menyala. Pagi ke-6. Langit mendung, tetapi udara terasa lebih dingin dari hari sebelumnya. Hajun terbangun lebih dulu, duduk bersandar di dinding batu gua sambil memijat pelipisnya. Matanya sembab, seolah malam tadi ia tak benar-benar tidur. Di sebelahnya, Hyejin masih terlelap, meringkuk dengan napas halus. Rambut menyentuh bahunya. Hajun menatapnya lama. Ada kelembutan di matanya, tapi juga rasa bersalah yang dalam. Ia mengalihkan pandangan ke tas kecilnya di pojok gua. Tanpa suara, ia membuka tas itu perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa barang, pisau lipat, korek yang sudah hampir habis, dan sebuah dompet kulit coklat lusuh. Ia membukanya. Di dalamnya ada satu foto tua dan sebuah kartu identitas. Bukan atas nama Hajun. Namanya di kartu itu Im Ji-hwan. Hyejin baru terbangun 1 jam kemudian. Ia meregangkan tubuh, lalu melihat Hajun tengah mengasah pisau kecil dengan batu. Suara gesekan itu menembus sunyi. "Kau tak tidur semalaman?" "Tak bisa," jawabnya cepat. Mereka sarapan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan kaleng yang saling menyentuh. Tapi ada sesuatu yang berubah. Hyejin merasa pria itu menjauh lagi. Bukan secara fisik, tapi dari tatapan matanya. Setelah makan, Hajun berjalan keluar gua, mengatakan ingin mencari sumber air yang lebih jernih. Hyejin mengangguk. Tapi saat pria itu pergi, rasa penasaran yang selama ini ditahannya akhirnya meledak. Ia menoleh ke tas Hajun. Ragu, tapi tangannya bergerak. Saat ia membuka resleting, ia menemukan dompet itu. Dan begitu ia melihat nama di kartu, jantungnya berhenti sejenak. Im Ji-hwan. "Siapa kau sebenarnya?" bisik Hyejin pelan. Ia meletakkan dompet itu kembali seperti semula, lalu duduk. Matanya gelisah, napasnya berat. Ada banyak kemungkinan di kepalanya, tapi semuanya berakhir di satu titik. Hajun telah berbohong tentang identitasnya. Malam tiba, Hajun kembali tanpa banyak hasil. Wajahnya kotor, baju compang-camping, tapi matanya tetap tajam. Mereka duduk berdua lagi. Kali ini lebih jauh dari biasanya. Hyejin menatap api, lalu perlahan bertanya, "Pernahkah kau jadi orang lain, bahkan untuk dirimu sendiri?" Hajun terdiam, lalu menjawab, "Ya."
Lalu, kau jadi siapa hari ini? Ia menoleh cepat. Tatapan mereka bertemu. Lalu Hyejin berkata pelan, "Karena aku menemukan dompetmu." Sunyi. Hajun menegang, matanya melebar sedikit, tapi ia tidak bicara. Im Ji-hwan, siapa dia? Atau, siapa kau sebenarnya? Hajun menunduk, lama. Aku pernah menjadi polisi. Nama asliku Ji-hwan. Aku ganti nama, ganti identitas setelah kejadian itu. Kasus pembunuhan seorang informan. Aku dijebak, dijadikan kambing hitam. Dan saat aku coba cari keadilan, mereka mulai memburuku. Hyejin tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Orang yang kubantu mati di depanku. Mereka bilang, aku pelakunya. Aku kabur. Dan jadi Hajun. Nama itu, kupilih sendiri. Entah kenapa. Kenapa tidak kau katakan sejak awal? Karena aku takut kehilangan satu-satunya orang yang tak menghakimiku sejak aku menjadi orang baru. Hyejin menghela napas. Matanya berkaca. Kau tahu kenapa aku ke Jeju? Hajun menggeleng. Karena aku baru saja dipecat. Dari firma hukum. Aku bela orang tua yang salah. Penjahat yang pura-pura tak bersalah. Dan akhirnya membunuh anak kecil 2 minggu setelah bebas. Hajun menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua tahu bahwa mereka sama. Keduanya punya luka. Keduanya kehilangan identitas. Keduanya memikul beban yang tak terlihat. Dan di tengah malam yang dingin, tanpa ciuman, tanpa pelukan, mereka hanya duduk saling menatap. Air mata mengalir perlahan di pipi Hyejin. Hajun menyentuhnya, menghapus dengan lembut. Dan malam itu, mereka tak berkata apa-apa lagi. Tapi di antara dua jiwa yang hancur, telah lahir sebuah kepercayaan yang jauh lebih dalam dari cinta biasa. Hari ke-7. Mereka meninggalkan gua sebelum matahari benar-benar naik. Hajun, atau Ji-hwan, kini namanya tak lagi asing, memimpin jalan dengan insting seperti hewan liar yang hafal arah angin. Hyejin mengikutinya dari belakang, matanya terus awas. Tapi dalam diam, hatinya penuh getaran yang belum bisa ia jelaskan. Langkah mereka membawa mereka ke dalam hutan yang lebih gelap, semak berduri, akar menjalar, dan bau tanah basah yang menyengat. Mereka mencari jejak kehidupan atau petunjuk baru, tapi justru yang mereka temukan adalah ketakutan lama yang bangkit kembali. Aku merasa ada yang mengikuti kita, bisik Hajun. Hyejin menegang. Sejak kapan? Sejak tadi pagi. Tapi baru sekarang, aku yakin. Mereka berhenti sejenak. Sunyi. Tiba-tiba, klik. Tanah di bawah kaki Hyejin mengeluarkan suara kecil. Hajun refleks menariknya keras ke belakang. Dan dalam sepersekian detik, jerat besi tajam mencuat dari tanah, seperti perangkap babi hutan. Tapi bentuknya terlalu modern untuk buatan alam. Neraka macam apa ini? Gumam Hyejin, nafasnya memburu. Hajun menatap perangkap itu dengan wajah kaku. Ini buatan manusia. Profesional. Hyejin memegang lengan Hajun. Kita bukan satu-satunya yang terdampar di sini. Hajun mengangguk. Tapi mereka bukan korban. Mereka pemburu. Mereka berjalan lebih cepat, meninggalkan area itu mencari dataran lebih tinggi. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah jasad pria tergantung di pohon. Lehernya diikat kawat, tubuhnya membusuk, wajahnya tak lagi bisa dikenali. Tapi saku jaketnya masih ada ID card. Dan nama di sana membuat jantung Hyejin berhenti. Detektif Han Sumin, Divisi Kriminal Seoul. Dia polisi? Tanya Hyejin. Hajun mengangguk. Wajahnya keras. Dan dia datang mencariku. Berarti mereka tahu kau selamat. Hajun menatap sekeliling. Dan mereka ingin pastikan aku tidak keluar dari pulau ini. Menjelang sore, mereka menemukan tempat tinggi, sebuah dataran batu yang menghadap ke laut. Dari situ, mereka bisa melihat ke bawah. Sebuah kamp kecil tersembunyi di balik pohon kelapa. Ada 2 tenda, 1 antena kecil, dan 1 laptop terbuka dengan layar menyala. Tapi tak ada manusia terlihat. Hajun mengeluarkan teropong saku yang ia simpan dari koper darurat.
Ia menatap ke bawah, lalu bergumam. Ini operasi pembersihan, bukan penyelamatan. Mereka ingin hapus semua jejak, bisik Hyejin, termasuk kita. Hajun menoleh. Matanya kelam. Aku janji, kita keluar dari sini hidup-hidup. Malam ke-7. Mereka kembali ke tempat aman, sebuah rongga kecil di bawah pohon beringin tua. Setelah makan seadanya, mereka duduk lebih dekat dari sebelumnya. Hyejin meletakkan kepalanya di dada Hajun. Ia bisa mendengar detak jantung pria itu. Cepat, tapi kuat. Kalau aku mati di sini, bisik Hyejin. Jangan, potong Hajun. Kalau aku mati, ulang Hyejin lembut, aku ingin terakhir yang kusentuh adalah kamu. Hajun memejamkan mata. Ia meraih wajah Hyejin, mencium keningnya pelan, lalu turun ke pipi, dan akhirnya ke bibirnya. Ciuman kali ini bukan sekadar ketertarikan, tapi perpisahan yang belum terjadi. Sentuhan mereka lambat, penuh rasa, tubuh mereka saling mencari dalam pelukan hangat yang tak terburu. Bibir mereka menyatu, lama. Tapi tak ada kata, tak ada rintihan. Hanya dua jiwa yang saling melebur, dalam dingin yang tak bisa dikalahkan oleh api sekalipun. Dan di atas pohon, samar-samar, lensa kamera tersembunyi merekam segalanya. Hari ke-8 dimulai dengan darah. Hajun dan Hyejin bergerak cepat menuju kamp bawah yang mereka lihat dari dataran tinggi sehari sebelumnya. Tujuan mereka sederhana, cari komunikasi, kirim sinyal, keluar dari pulau ini. Tapi tidak ada yang sederhana di pulau ini, terutama jika setiap langkah diawasi. Setelah menyusup melalui jalur semak dan bebatuan, mereka tiba di dekat kamp. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada penjaga, tak ada asap, hanya dua tenda, layar laptop yang masih menyala, dan bau amis yang menggantung di udara. Hajun memberi isyarat pada Hyejin untuk menunggu. Ia maju lebih dulu. Langkahnya ringan, matanya tajam. Begitu sampai di tenda, ia membuka tirai kain dengan cepat, dan tubuhnya menegang. Dua pria berseragam hitam tergeletak di dalam. Mati. Leher mereka digorok. Ini dibersihkan, katanya pelan saat kembali pada Hyejin. Siapa yang... Ada satu pihak lagi di sini. Hajun memeriksa laptop. File terenkripsi. Tapi ada satu rekaman video yang belum terhapus. Ia klik. Dan layar menunjukkan rekaman dari atas pohon. Gambar dirinya dan Hyejin saat berciuman malam sebelumnya. Tubuh Hyejin bergetar saat melihatnya. Mereka rekam kita. Sejak awal? Lebih buruk. Mereka memantau setiap gerak kita. Ini bukan tentangku lagi. Ini tentang kita. Tiba-tiba, dor! Peluru menghantam pohon di dekat mereka. Hajun menarik Hyejin ke tanah. 3 peluru lagi meledak dari arah barat. Suara langkah mendekat. Berat. Tegas. Berpisah, teriak Hajun. Kita bertemu di jalur air terjun. Hyejin lari ke kanan. Hajun ke kiri, memancing pengejar. Peluru terus menyalak. Hutan menjadi medan perang. Hajun melompat ke balik batu. Napasnya memburu. 1 peluru menggores lengannya. Ia merintih pelan. Darah menetes deras. Tapi ia tetap menggenggam pisau. Langkah mendekat. Seorang pria bertubuh besar muncul. Wajahnya tertutup balak lava. Ia mengangkat senapan. Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Hajun melempar batu ke arah wajahnya, lalu menyerang dengan pisau ke perut. Darah menyembur. Pria itu jatuh, mengerang sekarat. Hajun menatap tubuh itu, dan perlahan membuka penutup wajahnya. Mata Hajun membelalak. Itu orang yang dikenalnya. Teman satu unitnya saat masih menjadi polisi. Jihwan, bisik pria itu, tersenyum darah. Harusnya kau tetap mati waktu itu, dan ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Hyejin berlari melintasi hutan. Nafasnya tak beraturan. Lututnya terluka. Tapi ia terus lari, mengikuti suara air yang semakin keras. Lalu dari balik semak, sebuah tangan menangkapnya dari belakang. Ia menjerit, tapi suara itu langsung ditutup oleh tangan. Shh, ini aku, bisik Hajun. Ia terluka, tapi masih berdiri. Mereka berpelukan erat, gemetar. Siapa mereka? Tanya Hyejin.
Orang-orang yang dulu bersamaku, sekarang dibayar untuk mengubur masa lalu. Berarti kita bukan korban kecelakaan. Hajun menatapnya. Dalam, kelam. Kita adalah target. Dan saat malam jatuh, hanya satu yang mereka tahu pasti. Mereka harus bertahan hidup sampai pagi ke-10. Setelah itu, apapun yang terjadi, hanya satu dari dua hal yang akan menjemput mereka. Kebebasan atau kematian. Hutan begitu gelap malam itu. Tidak ada cahaya bulan. Hanya suara binatang liar, desiran angin, dan bisikan kematian yang mengendap di udara. Di sebuah gua sempit dekat air terjun, Hajun dan Hyejin duduk saling membelakangi dunia. Mereka basah, lelah, dan luka, baik di tubuh maupun di dalam hati. Hajun masih mengusap luka tembak kecil di lengannya. Darahnya telah mengering, tapi rasa perihnya tetap menghantui. Berapa banyak lagi yang akan datang memburu kita? Tanya Hyejin, suaranya lirih. Tak ada lagi, jawab Hajun. Tim utama sudah mati. Yang tersisa, mungkin satu. Orang yang mengendalikan ini semua dari bayangan. Hyejin diam sejenak, lalu menatap pria di hadapannya, matanya gelap, dalam, dan penuh ketakutan. Lalu, kalau mereka datang esok, dan kita tak bisa kabur, apa yang akan kau lakukan? Hajun menoleh. Mata mereka bertemu. Aku akan pastikan mereka membunuhku lebih dulu, bukan kau. Hyejin menahan air mata. Lalu, pelan-pelan, ia merangkak mendekat. Tubuh mereka saling bersentuhan dalam posisi sempit itu. Dan saat tangannya menyentuh wajah Hajun, pria itu memejamkan mata. Aku tidak ingin mati dengan perasaan menyesal, bisik Hyejin. Jadi malam ini, aku ingin tahu rasanya benar-benar hidup. Denganmu. Hajun menarik napas dalam, dan malam pun pecah dalam kehangatan yang mendesak keluar dari ketakutan. Tubuh mereka saling melepas satu persatu lapisan pakaian, bukan dengan tergesa, tapi dengan hasrat yang ditahan berhari-hari. Jari-jarinya menyusuri setiap luka di tubuh Hyejin, mencium setiap lekuk, setiap bekas goresan. Hyejin meremas rambut Hajun saat pria itu membisiki kulitnya dengan napas yang berat dan dalam. Mereka tenggelam dalam dunia kecil yang hanya berisi dua napas, dua tubuh, dua detak jantung yang berdegup seirama. Keringat, napas panas, dan desir kulit bersatu dalam klimaks yang bukan sekadar seks, tapi kelepasan dari luka dunia. Setelahnya, mereka berpelukan lama, tanpa kata. Hanya tangan yang saling mengunci. Tapi dalam keheningan itu, Hajun membuka suara dengan bisikan rendah. Sebenarnya, aku tahu siapa yang masih hidup di pulau ini. Dia mantan atasanku. Orang yang menjebakku. Dia yang mengatur semua ini. Hyejin mengangkat wajahnya perlahan. Kau sudah tahu. Hajun mengangguk. Dan aku tak bilang sejak awal karena aku takut, setelah semua ini, kau tak akan lagi percaya aku. Hyejin terdiam. Tapi ia tidak marah, tidak membentak. Ia hanya menarik wajah Hajun lebih dekat dan menciumnya lagi. Lama. Kau bohong, tapi kau menyelamatkanku, bisiknya. Dan itu cukup. Namun di luar sana, di seberang hutan, mata seseorang mengamati mereka lewat lensa teropong. Wajah pria tua, dingin, tanpa emosi, dan di telinganya, suara dari earpiece. Target aktif. Eksekusi saat matahari terbit. Fajar ke-10 datang dengan warna merah muda pucat. Kabut menggantung rendah di atas dedaunan, dan embun jatuh perlahan di atas kulit mereka yang masih hangat oleh malam. Hyejin terbangun lebih dulu. Ia menatap wajah Hajun yang tertidur lelap, jari-jarinya menyusuri rambut pria itu dengan lembut. Tapi keindahan itu tak bertahan lama. Satu tembakan meledak di kejauhan. Hajun langsung terbangun. Instingnya bereaksi lebih cepat dari logika. Ia menarik Hyejin ke belakang batu besar. Tubuhnya melindungi perempuan itu. Dia datang, katanya pendek. Siapa? Orang yang selama ini memburuku. Namanya Park Dae-jin, mantan atasanku. Dia kepala operasi bayangan. Dulu aku mengancam akan membongkar kejahatannya. Sekarang, dia ingin menghapus aku. Dan semua saksi, termasuk kamu. Suara langkah berat mendekat. Hyejin melihat ke atas bukit. Siluet pria berdiri di sana, memegang senapan,
dengan tubuh yang jauh lebih besar dari Hajon. Matanya tajam, tak ada ragu dalam langkahnya. Park Dae-jin. Hajun menyuruh Hye-jin kabur ke pantai di sisi timur, tempat mereka melihat potongan perahu darurat beberapa hari lalu. Tapi Hye-jin menolak. Kita lawan ini bersama, katanya. Tidak, aku bertahan. Kau yang harus pergi. Kau pikir aku bisa hidup setelah kehilangan kau? Hajun memeluknya singkat, erat. Kalau aku mati, setidaknya seseorang bisa membawa kebenaran keluar dari pulau ini. Ia mencium bibir Hye-jin untuk terakhir kalinya. Penuh makna. Penuh luka. Lalu melepaskannya perlahan. Hye-jin pun berlari, air mata menetes satu-satu di pipinya. Tapi ia tak pernah menoleh ke belakang. Sementara itu, Hajun bersembunyi di balik semak. Ia melihat Park turun dengan satu anak buah. Langkah mereka perlahan, penuh percaya diri. Keluar Ji-hwan, teriak Park. Kau tahu akhirnya akan seperti ini. Hajun menggenggam pisaunya. Napasnya berat. Kenapa kau bunuh So-min? Hajun balas berteriak. Dia hanya ingin tahu kebenaran. Ada harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Teriak Park. Tembakan. Hajun melompat ke samping. Peluru menghantam batang pohon. Ia menyerang dari samping, melempar batu ke anak buah Park, lalu berlari ke arah belakang Park, menyerangnya dari bayangan. Pisau menancap. Park meringis. Berbalik, memukul wajah Hajun hingga jatuh. Darah mengalir. Tapi Hajun berdiri lagi. Mereka bertarung. Tubuh melawan tubuh. Tangan melawan tangan. Dan akhirnya, dengan luka di dada dan napas yang tinggal setengah, Hajun menancapkan pisaunya ke leher Park. Pria itu jatuh. Menatap langit. Menggeliat. Lalu mati. Hajun jatuh bersimbah darah, duduk di tanah, tubuhnya goyah. Hye-jin tiba di pantai. Di sana, ia melihat serpihan perahu darurat. Ia menariknya, menyatukan potongan, membuat pelampung seadanya. Tapi hatinya tak tenang. Lalu, dari balik hutan, langkah kaki muncul. Hajun berjalan tertatih, penuh darah, tapi hidup. Hye-jin berlari menghampirinya, memeluknya, menciumnya. Tak apa, bisik Hajun. Aku tak akan biarkan kau mati. Kalau aku mati, kau bawa kisah ini keluar, dan katakan pada dunia, aku bukan monster. Hye-jin menangis, tapi senyumnya muncul di tengah air mata. Kau bukan monster, bisiknya. Kau, satu-satunya alasan aku masih percaya pada manusia. Mereka naik ke atas potongan perahu darurat itu. Mengapung ke tengah. Matahari perlahan naik, dan di kejauhan, suara helikopter terdengar samar. Pertolongan datang, dan pulau itu, yang jadi saksi darah, luka, dan cinta, mulai mengecil dalam pandangan mereka, tapi tidak dalam hati mereka. Karena cinta yang lahir dari bahaya, tak akan pernah mati. 2 tahun kemudian, Seoul, langit musim gugur berwarna abu-abu kebiruan. Gedung-gedung tinggi memantulkan bayangan awan, dan suara kehidupan kota bergema tanpa henti. Di sebuah kafe kecil di distrik Songbuk, seorang wanita duduk sendiri. Rambutnya kini lebih panjang, ditata rapi ke belakang telinga. Ia mengenakan mantel hitam, dan jari-jarinya memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Namanya tetap sama, Hye-jin. Tapi hidupnya telah jauh berubah. Ia bukan lagi pengacara yang ragu pada dirinya sendiri. Kini, ia bekerja untuk organisasi bantuan hukum internasional, khusus menangani kasus pelanggaran HAM dan korupsi lembaga. Semua itu dimulai dari kesaksian yang ia bawa keluar dari pulau itu. Nama Hajun atau Im Ji-hwan sudah dibersihkan. Kasusnya dibuka ulang. Bukti video dan jejak digital dari laptop camp membongkar semua operasi bayangan yang dulunya ditutup rapat. Park Dae-jin tercatat sebagai hilang dalam penyelidikan resmi. Tapi dunia tahu, ia tidak akan pernah kembali. Pintu kafe berbunyi. Seorang pria masuk. Rambut hitam pendek. Tubuh ramping tapi tegap. Ada bekas luka samar di lengan kirinya. Ia duduk di hadapan Hye-jin tanpa kata. Lalu tersenyum. Hajun, tak ada pelukan berlebihan.
Tak ada ciuman instan, hanya sepasang mata yang saling menatap dan berkata, "Kita masih hidup." "Aku masih ingat malam ke-10," kata Hajun pelan. "Kau bilang padaku kalau aku harus selamat walau kau mati." Hajun menatap matanya dalam-dalam. "Aku takut saat itu. Tapi sekarang, aku tahu. Aku bertahan bukan karena ingin hidup, tapi karena aku ingin hidup bersama kau." Mereka tertawa pelan, lalu saling menggenggam tangan. Tak ada keraguan. Hyejin menarik amplop dari tasnya, menyerahkannya ke Hajun. Di dalamnya, dokumen pengangkatan kembali Ji-hwan ke program pelindung saksi internasional, tapi bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menjadi pelatih bagi mereka yang ingin membuka kebenaran dan bertahan. "Kau akan bantu orang-orang seperti kita," ucap Hyejin. "Dan aku tidak akan pernah kehilanganmu lagi," jawab Hajun. Di luar jendela, daun-daun mulai jatuh. Waktu terus berjalan. Dunia tak pernah berhenti berubah. Tapi janji yang dibuat di pulau terpencil itu tetap hidup. Di antara mereka, cinta mereka tidak lahir dari waktu yang indah, tapi dari luka, ketakutan, dan keberanian untuk tetap percaya. Dan cinta seperti itu tak bisa dibunuh oleh siapapun. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.